Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sansakar. Akhirnya kita bertemu lagi dan bisa berjumpa menyapa teman-teman lagi di Ganesha Podcast. Hari ini, di episode kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang topik yang menarik ya, tentunya dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Nah, sebelum itu, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan info-info penting dari SMA Negeri 1 Karanganom. Ya, baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan di siang hari ini, perkenalkan, nama saya Revi Khotierswinda. Di sini nanti saya akan berbincang dengan kedua narasumber kita tentang transformasi 60 tahun SMA Negeri 1 Karanganom. Nah, sebelum kita akan masuk ke materinya, kini kita akan menampilkan visual video dari perubahan tahun ke tahun SMA Negeri 1 Karanganom. Baik, berbincang tentang yang namanya transformasi atau perubahan itu salah satunya ada regenerasi. Nah, jadi topik yang akan kita kupas hari ini itu tentang regenerasi. Sebelum itu, mungkin kita akan perkenalan dulu ya dengan kedua narasumber kita di siang hari ini yang sangat luar biasa. Oke, boleh kita mulai dulu dari Bapak Fajar. Oke, terima kasih Mbak Revi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aryana. Saya di SMA Negeri 1 Karanganom mengampu mapel bahasa Inggris dan juga untuk tahun ajaran ini ada tugas tambahan yaitu sebagai Waka Bidang Humas. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita boleh ke Pak Israfil. Ya, terima kasih untuk Pak Revi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Israfil. Di sini di SMA Negeri 1 Karanganom, saya mengampu pendidikan agama Islam dan untuk tahun ajaran baru ini saya diberikan amanat yaitu menjadi Waka Kesiswaan. Nah, oke, baik. Terima kasih kepada Pak Fajar dan juga Pak Israfil. Nah, hari ini, siang ini kita akan bicara atau berbincang-bincang lebih lanjut tentang regenerasi. Mungkin ini kita awali dengan gimana perasaan Pak Fajar terlebih dahulu. Untuk bagaimana sih Pak perasaannya ketika tahu terpilih untuk mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas? Ya, kalau bicara mengenai perasaan tentu saja agak surprise iya, terus agak gugup iya, karena kan baru pertama kali ini dan juga saya rasa juga masih banyak sekali kandidat Bapak atau Ibu guru yang lain yang menurut saya masih lebih kompeten begitu ya, tapi karena ini sudah amanah dari pihak sekolah, dari Bapak Ibu guru dan karyawan pada umumnya melalui Bapak Kepala Sekolah, jadi ya tetap bismillah saya jalani begitu. Oke, baik. Kemudian kita ke Bapak Israfil. Nah, kira-kira gimana nih Pak perasaannya ketika tahu terpilih sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan? Nah, kalau perasaannya
biasa, karena sebelumnya mungkin ada perbedaan beda sama Pak Fajar. Karena di kesiswaan sebenarnya sudah ada dialog dulu sebelumnya, tapi terjadinya perubahan itu sebelumnya sudah ada diskusi, yang sehingga keputusan terakhir finalnya saya pribadi. Walaupun dalam perjalanannya nanti tim itu bekerja sama, saya hanya di bidang kesiswaan, nanti di bagian komunikasi antara dari pimpinan terus ke bawahnya. Misalnya, yuk bismillah, ini amanat yang baru, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Tahun ini harus menanggung beban dari kegiatan 1.000 lebih anak untuk majunya sekolah. Karena saya dulu pernah mendengar nasihatnya Mr. Fajar, kalau berbicara masalah pribadi mungkin kita mundur, tapi kalau ini berbicara masalah lembaga, ya mau tidak mau kita harus maju. Baik, terima kasih. Nah, dari jawaban Pak Fajar dan juga Pak Israfil, kita bisa tahu ya kalau misalkan memang beliau-beliau ini sangat berdedikasi untuk kemajuan dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, berbicara tentang tadi ya perubahan perasaannya, ada yang merasa kaget dan juga masih butuh penyesuaian atau juga merasa biasa. Itu kan di dalam perubahan atau regenerasi ini kira-kira apa sih Pak, atau alasan apa yang mendasari adanya perubahan di jajaran manajemen ini? Mungkin boleh dijawab dulu untuk Pak Fajar. Oke, baik. Kalau untuk alasan sebenarnya tentu saja itu hak prerogatif Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi mungkin kalau untuk alasan yang sebenarnya point of view-nya, sudut pandangnya orang pertama adalah beliau. Tapi dari bicara beliau di forum seperti itu, memang beliau mengusung semangat untuk regenerasi di jajaran manajemen SMA Negeri 1 Karanganyar, dan juga mungkin membawa perubahan, yaitu Bapak Ibu guru yang lebih muda bisa duduk di manajemen seperti itu. Dan sebenarnya kami juga tidak merasa muda, kami juga sudah berumur juga. Jadi muda dan tidaknya mungkin spiritnya ya, atau semangatnya seperti itu. Jadi menurut kami, menurut saya juga yang dari kami baca situasinya seperti itu. Walaupun masih banyak Bapak Ibu guru yang lain yang kami pandang juga kompeten, dan mungkin nanti untuk yang berikutnya juga bisa regenerasi lagi, karena kan untuk jabatan manajemen saya rasa bukan hal yang tabu lagi nanti untuk kesehatan, kepentingan bersama, kesehatan berorganisasi, ataupun juga masa depan SMA ini ke depannya bisa beregenerasi lagi seperti itu. Baik, kemudian dari Pak Israfil sendiri, bagaimana atau apa aja sih Pak alasan terdapat perubahan di jajaran manajemen ini? Oke, terima kasih Mbak Revi. Balik lagi, saya sependapat dengan Pak Fajar tadi, karena perubahan itu hak prerogatifnya Pak Kepala Transformasi mungkin. Karena di mana-mana beliau selalu menyampaikan akan dilakukan regenerasi dari manajemen, agar dari mungkin evaluasi tahun lalu mungkin ada beberapa hal yang mungkin beliau harus rubah, sehingga di tahun ke depan ini yang duduk di manajemen anak-anak muda yang mungkin menurut beliau yang bisa diajak kerjasama untuk kedepannya, untuk kemajuan sekolah 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Itu sih alasan menurut saya pribadi. Kalau selebihnya ya memang hak prerogatif Pak Kepala itu sendiri. Semoga di perubahan nantinya di baik semua lini itu bisa membawa SMA jauh baik. Oke, baik. Nah, tadi melihat tentang pendapat dari Pak Fajar tadi tentang ada regenerasi berkaitan dengan waktunya. Nah, kira-kira itu untuk masa jabatannya sendiri, apakah sudah ditentukan atau memang belum? Melihat bahwa tadi kan untuk pemilihan atau regenerasinya sendiri itu dari hak prerogatif dari kepala sekolah. Nah, mungkin boleh dijawab untuk Pak Israfil terlebih dahulu. Dari Pak Kepala belum ada, mungkin dari sini juga belum ada aturan atau seperti ya. Karena
waktu berapa tahun intinya itu hak kepala sekolah juga. Kita nggak tahu nanti kepala sekolah yang sekarang akan terus sampai berapa tahun ke depan. Kita nggak tahu nanti akan ada pergantian. Siapa tahu nanti di pas pertengahan pergantian kepala sekolahnya juga bikin transformasi baru lagi, bisa juga diganti. Oke, baik. Jadi untuk waktunya sendiri masih belum bisa ditentukan ya Pak. Jadi secara keseluruhan itu memang semua tergantung dari kepala sekolahnya. Oke, baik. Kira-kira nih menurut Pak Fajar, tadi kan kita tahu bahwa dari Pak Israfil sendiri mengatakan belum tentu, atau dari tadi kita tahu bahwa waktunya itu masih tergantung dari hak kepala sekolah. Nah, kira-kira menurut Pak Fajar itu penting nggak sih Pak adanya aturan atau mungkin nanti yang akan menjurus ke pembentukan ADART berkaitan dengan sistem regenerasi ini? Ya, saya rasa menurut saya pribadi ya, itu untuk kedepannya memang sangat-sangat dibutuhkan seperti itu. Maka masa bakti manajemen itu 2 atau 3 tahun, seperti yang kita tahu juga di sekolah-sekolah lain, SMA atau SMK yang lain sudah ada beberapa yang berjalan, misalkan 2 tahun, 3 tahun, terus beregenerasi seperti itu. Nah, itu juga menurut saya pribadi akan lebih sehat seperti itu, biar semuanya bisa merasakan di posisi itu, dan juga ada refreshment, ada penyegaran kembali, karena juga kalau terlalu pendek usia suatu manajemen juga tidak bagus. Kenapa? Karena pasti ada beberapa program yang belum bisa terrealisasi atau terwujud. Tapi kalau terlalu lama juga kasihan bapak atau ibu yang menduduki di jabatan itu kan juga mereka perlu refreshment juga ya, karena kita sadari atau tidak pasti dari beban kerja akan bertambah ya kalau di posisi tersebut, karena memang posisi ini adalah posisi yang strategis dan juga penting sekali untuk menjalankan suatu sekolah, begitu Mbak Revi. Oke, baik. Nah, kalau misalkan dari Pak Israfil sendiri, kira-kira penting nggak Pak untuk adanya pembentukan aturan secara formal seperti itu? Bagus, penting juga. Ya, kembali lagi tadi ke kebijakan kepala sekolah, sama untuk kedepannya memang harus ada aturan yang mengatur itu agar tadi tidak orang-orang itu aja yang ada di situ. Demi kemajuan kedepannya, ya saya pribadi kayaknya ditentukan mungkin nanti dibahas atau diajukan apakah 2 tahun atau 3 tahun atau ngambil jalannya seperti itu. Yang pasti menurut saya penting untuk kedepannya, ya pada posisi seperti ini tuh regenerasinya itu bagus, karena tidak selamanya yang menjalankan itu bisa baik mungkin menurut kami, tapi belum tentu menurut yang lain. Itu aja sih. Oke, baik. Nah, tadi kan Pak Fajar itu dari Wakil Kepala Sekolah bidang Humas, sedangkan Pak Israfil itu dari bidang kesiswaan. Kira-kira dari Pak Israfil dulu mungkin, itu boleh nggak sih Pak kita tahu nih, perkenalkan apa saja ruang lingkup dari bidang kesiswaan, misalkan mencakup apa saja sih di kesiswaan itu? Ya, terima kasih Mbak Revi. Di kesiswaan akan menjalankan ada beberapa ruang lingkup. Salah satunya yang paling penting itu semua kegiatan siswa itu diakomodir oleh kesiswaan. Salah satunya nanti di tanggal hari Minggu ada karnaval Nuri, terus ada upacara, terus nanti ada ekstrakurikuler dan semua kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan. Nah, untuk anak-anak ya termasuk di kedisiplinannya. Terus nanti kesiswaan juga akan bekerja sama dengan kurikulum dan BK. Mungkin itu secara kedepannya seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk Pak Fajar, kira-kira apa saja sih Pak untuk ruang lingkup dari bidang humas sendiri? Ya, jadi kalau untuk di humas secara umumnya ya, karena kalau humas itu pasti yang ada di pikiran kita adalah dia adalah corongnya sekolah, dia adalah hubungan masyarakat. Jadi
pasti mencerminkan bagaimana suatu sekolah atau lembaga itu bisa menginformasikan semua kegiatannya, kebijakannya seperti itu ke dunia luar. Di samping juga ke internetnya seperti itu. Jadi kita pasti akan banyak terekspos dari sisi sosial medianya seperti itu. Jadi yang kami handle selama ini adalah sosial media seperti itu. Terus informasi untuk intern Bapak Ibu guru dan karyawan dan juga mungkin siswanya seperti itu. Terus di samping itu juga selain dengan hubungan masyarakat dengan masyarakat sekitar, seperti kemarin pas Car Free Day di Kecamatan Karanganom, kami juga menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar dengan menyediakan tempat atau lapaknya ya, tapi kalau untuk isinya mereka sendiri. Tapi sebagai wujud dukungan kami, monggo silahkan kalau mau dipakai di depan sekolah seperti itu. Terus mungkin juga berkaitan dengan kerjasama dengan instansi lain. Karena kita kan juga tidak bisa terlepas dari instansi lain, misalkan isu event terdekat itu dari kecamatan dan juga kabupaten itu juga membutuhkan kerjasama seperti itu, dan masih banyak lagi secara globalnya seperti itu. Jadi dari masing-masing bidang sendiri memang sudah cakupannya lumayan kompleks, lumayan juga banyak. Jadi dari situ menurut Pak Israfil nih, dari banyaknya atau dari beberapa tugas atau amanat yang diberikan itu, menurut Bapak tantangannya yang selama ini sudah sekiranya sudah ada atau memang seperti ada tantangan-tantangan tersendiri yang memang harus dihadapi itu sudah ada belum Pak atau apa seperti itu? Ya, kalau di kesiswaan ini kan saya hampir dari tahun 2016 saya sudah berkecimpung di bagian STP 2K, jadi sudah tahu betul untuk kedepannya baik yang sudah ataupun yang akan datang. Karena mungkin sekarang tantangannya saya diberikan posisi untuk mengambil kebijakan. Kalau dulu kan melaksanakan, karena saya di bagian lapangan. Nah sekarang saya harus memikirkan dua-duanya. Bagaimana saya harus mengambil kebijakan agar semua kegiatan-kegiatan itu bisa tersampaikan. Salah satunya saya sekarang alhamdulillah karena manajemen baru semua, kolaborasinya enak. Jadi dengan teman yang sekarang yang muda-muda untuk komunikasinya lancar. Semoga kedepannya juga nanti tantangan-tantangan untuk ke depan agar SMA ini bisa maju dan jauh lebih baik. Itu tadi, untuk senantiasa berkomunikasi dan kolaborasi dengan yang lain. Begini. Baik, kalau menurut Pak Fajar, sejauh ini sudah ada tantangan apa sih Pak? Atau ada mungkin memang dari sebelumnya atau sudah tahu dari sebelumnya itu kira-kira tantangan apa yang akan ada dihadapi di bidang Pak Fajar sendiri? Ya, jadi hampir sama dengan Pak Israfil tadi. Jadi karena saya di Humas masih baru juga pasti akan ada proses untuk adaptasi. Tapi proses itu juga saya ucapkan terima kasih kepada bidang-bidang lain, termasuk salah satunya siswaan, terus sarpra dan juga kurikulum yang sangat-sangat membantu kami dalam menginformasikan kepada intern di SMA maupun juga di medsos kami itu sangat-sangat membantu. Nah, itu perasaan saya ya, kalau misalkan pas baru-baru ini menjabat ini memang cara-cara untuk men-set pikiran saya dan juga kebiasaan itu masih kadang juga masih perlu proses. Jadi kalau dulu hanya mengajar seperti itu dengan tambahan tugas di beberapa lini misalkan pembina ekstra seperti itu, tapi sekarang ternyata walaupun tambahannya cuma satu bakal humas, tapi ternyata di balik itu sangat kompleks sekali. Tapi kalau untuk tantangan, sepertinya kalau untuk kami di bidang humas itu terkait dengan deadline ya. Dia harus kita menginformasikan itu waktunya harus gercep seperti itu. Padahal kadang untuk bahan informasinya masih nunggu beberapa pihak. Nah itu kadang terkendalanya di situ. Tapi alhamdulillah kemarin salah satu contohnya dengan kesiswaan kami intens berkomunikasi, kami sangat terbantu sekali. Oke, baik. Jadi dari kedua pendapat Pak Fajar dan juga Pak Israfil tadi, memang yang namanya komunikasi itu di mana saja itu
jadi salah satu hal yang sangat penting ya. Nah, tadi kan disinggung masalah bekerja sama dengan tim lainnya itu alhamdulillah komunikasinya lancar. Nah, di sini bagaimana menurut Pak Israfil untuk strategi dari Bapak untuk membangunkan motivasi atau memberi semangat tim-tim yang ada di bidang kesiswaan? Untuk selama ini, untuk yang baru berjalan ini, saya selalu komunikasi. Salah satunya untuk memotivasi atau strategi kedepannya, karena saya sebelumnya juga belajar sama Pak Kepala keterkaitannya dengan transformasi bergantian, apa yang harus saya lakukan ke depan. Nah, salah satunya komunikasi tadi dan bekerja sama dengan apa namanya, bagian yang lain. Nah, untuk teman-teman yang alhamdulillah sekarang yang diberikan tim juga teman-teman yang muda, sehingga untuk pola komunikasi kedepannya alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi strateginya ya hampir sama kalau di kesiswaan. Salah satunya karena ini Pak bidangnya bidang lapangan, yang salah satunya yang disampaikan tantangannya itu ya deadline tadi. Kami juga harus dikejar oleh deadline juga. Salah satunya ya kemarin MPLS dengan kedisiplinan siswa dan lain-lain. Itu aja sih untuk ke depan. Untuk strateginya sama-sama saling mengerti dan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, kalau menurut Pak Fajar, bagaimana strategi Pak Fajar untuk meningkatkan kerjasama dan juga motivasi teman-teman di Humas? Kalau untuk strategi khusus memang tidak ada, tapi kalau untuk dari saya terdengarnya memang simpel. Kalau dari saya prinsipnya kita selalu bisa memposisikan diri sendiri ya. Kami sebagai Humas bisa memposisikan bahwa kita harus bisa, cara Jawanya istilahnya adalah ngerangkani, karena kita telah bungkus dari semua lini ini, bidang siswaan, sarpra, dan juga mungkin kurikulum, atau mungkin di bidang yang lain adalah tata usaha atau teknik ya. Jadi dan dengan Pak Kepala juga, jadi harus memang dari segi semangat kerja otomatis selalu saya tekankan kepada staf saya untuk selalu semangat, karena kadang kan kita tidak hanya berkutat dengan masalah di sekolah saja, kita juga punya keluarga, kita punya lingkungan yang lain untuk bersosialisasi. Nah, kadang saat ini berbenturan itu kadang memerlukan kesabaran yang lebih. Nah, itu yang selalu saya tekankan, bahwa tidak hanya background dari kita, majornya apa, atau mungkin lulusan dari mana. Mungkin di staf saya ada Pak Roma dari BK, terus staf saya yang lainnya juga. Yang kedua ada Bu Hartika dari Bahasa Jawa, dan juga mungkin beliau dari seni juga. Yang ketiga kami ada Bu Atik, beliau majornya dari matematika, seperti itu. Nah, itu kan kadang kami harus dituntut selalu kompak. Jadi memang ego ditinggalkan, terus kita juga harus memandang bahwa ini untuk kepentingan sekolah, yuk kita sama-sama bisa, yuk bisa, seperti itu. Jadi kami saling menguatkan seperti itu. Kalau dari kami memang tidak ada strategi khusus selain saling menyemangati, saling menguatkan, seperti itu. Berarti untuk strateginya itu memang tidak ada secara tertulis atau yang pasti seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana personal dan juga tanggung jawabnya kita, amanatnya, sama kesadaran diri ya Pak. Ya. Oke, baik. Nah, untuk saat ini kan sedang menjabat jadi wakil kepala sekolah yang baru memulai. Nah, kira-kira apa saja sih inovasinya yang akan dilakukan mulai dari Pak Israfil dulu? Berkaitan dengan inovasi, salah satunya kemarin ketika kita berbincang-bincang dengan staf, salah satu inovasinya mungkin nanti kita akan ada pertemuan skala seminggu sekali. Paling tidak ada, selama program itu akan ada evaluasi dari semua yang sudah dilakukan. Salah satu inovasinya itu. Terus membangun sinergi dari atas ke saya terus ke bawahnya. Salah satu inovasinya biar semuanya itu korelasinya nyambung. Dimana yang tahun kemarin, dimana bukan kesalahan sih, evaluasi yang tahun kemarin
Salah satunya ya tadi membangun komunikasi dengan baik dari dari pimpinan kepala sekolah. Saya yang diberikan amanat kemudian ke teman staf untuk melaksanakan apa yang semestinya menjadi tanggung jawab masing-masing staf. Itu aja sih. Untuk programnya sendiri itu ada nggak sih Pak program-program yang baru mungkin dari Bapak, atau misal program yang sudah berjalan itu diberlanjutkan atau bagaimana? Mungkin kalau program yang baru kemarin yang kita bahas itu kerjasamanya antara BK, kurikulum, mengatur strategi untuk membangun kedisiplinan anak lebih ketat lagi. Karena ada kaitannya, kurikulum berkaitan dengan nilai aspek pengetahuan, kemudian kami di aspek sosial dan kedisiplinan, kemudian kita di bagian administrasi. Nah, yang sekarang kemarin yang sudah kita bicarakan yaitu salah satunya untuk mendiskusikan kesepakatan bersama, yang itu nanti menjadi payung hukum sekolah untuk bagian anak-anak yang sekiranya melanggar, tapi moga-moga tidak ada yang melanggar. Baik. Nah, kalau misalkan dari Pak Fajar sendiri, apakah ada inovasi program baru atau inovasi apa yang akan Pak Fajar berikan untuk bidang humas ini? Kalau untuk inovasi pasti ada ya, karena pasti kami sudah saat kami terpilih dan diberikan SK, kami juga sudah melakukan koordinasi secara intern dengan staf kami sendiri. Ada beberapa yang perlu kita evaluasi dari yang sebelumnya. Bukan berarti kita menjudge atau menghakimi bahwa senior kami atau mungkin bapak-bapak dari manajemen yang dulu masih ada kurang, tidak. Mereka sudah sangat-sangat bekerja dengan fantastis, dengan baik. Tapi pasti juga ada yang perlu kita tingkatkan seperti itu. Kita masih perlu pembenahan di sini dan di sana. Salah satunya adalah di bidang alumni yang nanti rencana bahkan kami juga mohon support dari segala lini, dari segala bidang nanti. Kita ingin mewadai alumni kita, karena memang alumni kita belum terwadai secara layak dan juga secara baik seperti itu. Terus yang kedua mungkin inovasinya di bidang sosial media ya. Kalau untuk selama ini memang dari segi medsos seperti itu kita memang mengalami perubahan atau peningkatan yang drastis. Saya akui itu karena memang sebelum saya di Humas dulu sempat saya ada di tim website dan juga medsos seperti itu di teman-teman di bidang itu sangat-sangat memberikan inspirasi buat saya bahwa untuk menghadirkan wajah sekolah ke masyarakat, ke khalayak umum itu memang butuh perjuangan yang luar biasa, apalagi terkait dengan tadi yang sudah dibahas Pak Isrofil dan juga saya mengenai deadline. Kita harus setor reels-nya seperti itu. Kami juga dibantu oleh anak-anak dari exposure, atau mungkin kalau saat pas ada eventnya OSIS ataupun DA dan lain sebagainya dari ekstrakurikuler ataupun organisasi yang lain, kami sangat-sangat terbantu sekali. Karena memang intinya dari SMA atau sekolahnya adalah siswa, jadi anak-anak inilah yang berperan. Kami mengamping-ampingi atau mendampingi di sampingnya, memberikan support dan juga arahan kalau memang mereka memerlukan seperti itu. Tapi kita bisa berkolaborasi bersama menghadirkan wajah SMA Negeri 1 Karangasem itu wajah yang baik di masyarakat. Baik, berkaitan dengan tadi jawaban dari Pak Fajar, itu kan salah satu inovasi atau programnya yang sedang akan dijalankan itu adalah membuka portal dengan alumni, atau itu nanti membuka jaringan sosial dengan alumni. Kira-kira sudah ada belum sih Pak yang berjalan, atau program itu direalisasikannya dengan cara seperti apa? Ya, jadi kami memang masih akan mengawali karena memang di tahun ajaran kemarin kami baru membuka link ya, tapi belum ditindaklanjuti. Nah, minta doanya juga dari semua pihak dan juga dukungannya, ya kami nanti bisa mewadahi. Jadi kita wadahi dulu, otomatis nanti kami berniat untuk mengumpulkan perwakilan per angkatan, kita ajak duduk bersama, kita pikirkan kira-kira kita bisa
berperan apa untuk kemajuan SMA Negeri 1 Karanganyar itu untuk kedepannya. Jadi tidak serta-merta ini tentang finansial tidak, tapi ide-ide juga kami butuhkan. Mungkin karena beliau-beliau yang sudah alumni ini yang mungkin di angkatan di atas saya maupun bahkan di bawah saya, pasti beliau-beliau ini ada pandangan atau ide-ide yang terobosan yang baru yang mungkin tidak terfikirkan oleh kami di bidang humas pada khususnya maupun sekolah pada umumnya. Dan juga saya tambahkan lagi untuk inovasi mungkin kami juga akan membuka keran kerjasama kami untuk instansi lain, misal universitas, kampus yang lain seperti itu, yang sebenarnya kemarin sudah beberapa ada yang bekerja sama, tapi di era baru ini, di manajemen yang baru ini kami harapkan akan lebih banyak lagi kerjasama dengan universitas atau kampus di luar sana yang ingin memajukan juga mungkin dengan program-programnya bisa memajukan SMA Negeri 1 Karanganyar, misalkan dengan pengabdian masyarakat seperti itu, kami sangat-sangat terbuka sekali. Nah, dengan podcast ini mungkin kami juga ingin mengajak instansi lain, terutama universitas ataupun kampus, sekolah tinggi atau apapun itu untuk bekerjasama dengan SMA Negeri 1 Karanganyar, begitu Pak. Oke, baik. Nah, dari perbincangan kita sebelumnya itu tadi lebih banyak kita mengarah kepada kemajuan dan juga perkembangan dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, ini kan kebetulan momennya sangat pas ya Pak, atau akan mendekati HUT dari SMA Negeri 1 Karanganyar yang ke-60. Nah, kira-kira dari Pak Israfil, ini apa yang menjadi harapan Bapak secara pribadi untuk SMA Negeri 1 Karanganyar? Baik, Mbak Revi. Ada harapan pribadi, kemudian ada harapan lembaga. Harapan pribadi mungkin jauh lebih baik dari tahun yang kemarin. Amanah dari amanat yang telah diberikan agar bisa menjalankan untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Semoga evaluasi yang tahun kemarin, yang tahun ini harus jauh lebih baik. Untuk lembaga, semoga tahun ini dengan transformasi perubahan wajah baru, semangat baru, dan insya Allah moga kelak nanti pasti yang kelas 12 ini nanti bisa menghasilkan perubahan yang baru juga. Di SNPTN-nya juga bisa lulusnya nambah, di UTBK lebih banyak lagi, dan murid-muridnya juga prestasinya meningkat. Ini itu sih dari saya. Semoga Karanganyar ke depan lebih banyak lagi diterima di masyarakat. Baik, kalau untuk dari Pak Fajar, apa sih Pak harapan pribadi Pak Fajar untuk SMA Negeri 1 Karanganyar ini? Ya, untuk harapan tentu saja semoga kedepannya SMA Negeri 1 Karanganyar ini lebih baik lagi, itu pasti. Tapi dari segi humas kami memang punya harapan semoga SMA Negeri 1 Karanganyar bisa lebih istilahnya mengglobal lagi ya, mendunia lagi, dengan cara kita menunjukkan wajah-wajah kita yang sangat-sangat luar biasa, anak-anak dengan segala kegiatannya, prestasinya seperti itu, baik di bidang akademik maupun non-akademik bisa lebih meningkat lagi, dan juga kita bisa lebih menjalin kerjasama lagi dengan dunia luar untuk semata-mata kemajuan di SMA tercinta ini. Jadi dari kami seperti itu harapannya. Oke, baik. Sebelum nanti kita selesai di episode kali ini, kira-kira boleh dari Pak Fajar terlebih dahulu memberikan closing statement. Oke, closing statement dari saya. Ini berarti boleh kayak kutipan dari kami ya? Iya. Oke, closing statementnya. Jadi sebelum ke kutipan pribadi, closing statement dari saya mewakili bidang humas dan juga teman-teman dari staf, sebuah transformasi akan menghasilkan banyak sisi positif, dengan catatan kita bisa bekerja dengan maksimal di bidang kita masing-masing, dengan posisi kita masing-masing, dan juga dengan porsi kita masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa
setelah bekerja di bidang masing-masing, jangan lupa kita juga ada bidang lain. Kita juga masih bisa berkolaborasi di semua lini. Mari kita majukan SMA Negeri 1 Karanganyar. Terus kutipan dari saya, jalan hidup seperti kita mempunyai beberapa set lensa di kacamata ya. Jadi kita memandang suatu kehidupan dengan bijak itu butuh lebih dari satu lensa. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian untuk Pak Israfil, boleh memberikan sedikit closing statement? Ya, mungkin untuk statement pribadi lebih ke semoga amanat yang itu pasti dari beban ini. Itu ide dari saya, untuk pribadi saya. Untuk kesiswaan, semoga kedepannya dari tim yang baru ini semangat baru, ide-ide baru, dan membawa SMA dari 1 Karanganyar ini jauh lebih baik dari tahun kemarin untuk kedisiplinannya, prestasi anak-anaknya, dan bisa membanggakan SMA Negeri 1 Karanganyar di tingkat dunia juga. Itu aja mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita sudah sampai di penghujung ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Sebelum itu mungkin sebelum saya menutup untuk episode kali ini, dari pembicaraan kita itu dapat memberikan atau menambahkan juga insight yang baru, di mana kita tahu bahwa transformasi itu salah satunya regenerasi, itu memberikan harapan baru untuk sekolah, terutama dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Jadi dengan adanya regenerasi, kita harapkan wajah-wajah baru tersebut dapat membawa hal-hal yang positif, memberikan perkembangan dan juga perubahan yang baik untuk SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, berikut sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan juga menyimak. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.